Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel Akbar CK. Surat usulan pemakzulan Wapres Gibran yang diinisiasi oleh Purnawirawan TNI itu sudah sampai ke DPR. Desakan ataupun usulan Purnawirawan TNI ini untuk pemakzulan Wapres Gibran itu mendapat respon keras dari berbagai pihak. Dari partai politik, dari tokoh politik, dan juga masyarakat. Partai politik pertama yang menolak itu Partai Golkar. Dan diikuti oleh tokoh politik Surya Paloh, AHY juga dengan keras menolak usulan dari Purnawirawan TNI ini untuk pemakzulan Wapres Gibran. Surya Paloh mengatakan bahwa desakan untuk pemakzulan Wapres Gibran itu tidak membawa kenyamanan, ketentraman, dan kondusifnya situasi politik dalam negeri, tetapi hanya bikin persoalan-persoalan baru. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Saya kan sudah katakan harus ada basic dasar apa pemakzulan itu, bukan hanya faktor suka atau tidak suka, ya, bukan hanya faktor output kinerja semata-mata. Ada skandal di sana yang tidak bisa terbantahkan. Mungkin itu kita progres atau proses ke arah pemakzulan. Kalau tidak ada hal itu, tidak ada angin, tidak ada hujan, kemudian kita usulkan usulan pemakzulan, saya bilang kita bukan membawa kenyamanan, ketentraman, dan kondusifnya situasi politik dalam negeri. Kita mulai membuat masalah-masalah baru. Sekarang pemilu baru selesai. Pikiran-pikiran Nasdem seperti ini. Tidak menempatkan faktor suka atau tidak suka semata-mata. Tapi bagaimana konstitusi ini kita rawat dan kita jaga bersama. Ya kan? Nah, kalau dasarnya hanya kebencian, wah susah kita ini. Kalau menyatakan hanya aku yang paling benar dalam hidup ini, orang lain semuanya salah, itu juga tidak benar menurut. Untuk Pak Surya Paloh. Putusan Mahkamah Konstitusi, pasangan Prabowo Gibran sebagai Presiden dan Wakil Presiden terpilih periode 2024-2029. Jika ada pihak yang masih belum puas dan legowo dengan keputusan MK tersebut, kami menghimbau untuk tidak mengorbankan kepentingan rakyat yang lebih besar. Rakyat menginginkan agar negaranya damai, rukun, bersatu, adil, maju, dan sejahtera. Kekecewaan segelintir pihak terhadap hasil. Coba jawab pertanyaan ini di hati masing-masing. Mampukah sekelompok suara membatalkan sikap dan kehendak mayoritas rakyat? Beberapa hari terakhir, publik kembali dikejutkan oleh surat yang dilayangkan Forum Purnawirawan TNI kepada MPR RI, yang secara khusus meminta agar lembaga legislatif segera memproses pemakzulan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Surat yang dikirim pada akhir Mei 2025 ini menambah deretan tekanan moral politik terhadap hasil pemilu yang sudah disahkan secara konstitusional. Namun, sebelum bangsa ini larut dalam gelombang opini yang dibalut narasi koreksi moral, marilah kita berhenti sejenak untuk bertanya, apakah usulan tersebut dibangun atas dasar konstitusi atau atas dasar ketidaksukaan terhadap hasil politik yang sah? Wakil Presiden Gibran telah terpilih melalui pemilu langsung yang berlangsung terbuka, jujur, dan adil. Setidaknya menurut pengawasan resmi lembaga penyelenggara pemilu dan pengadilan tertinggi dalam konstitusi kita, Mahkamah Konstitusi. Dalam sengketa hasil pemilu yang diajukan oleh pihak-pihak yang tidak puas, MK sudah memberikan putusan final dan mengikat. Tak satu pun lembaga negara, termasuk MPR RI, memiliki dasar untuk membatalkan hasil tersebut, kecuali ditemukan pelanggaran hukum berat. Kecuali ditemukan pelanggaran hukuman berat. Ini Gibran nggak melakukan pelanggaran sama sekali, tidak ada angin, tidak ada hujan, seperti ini katakan Pak Surya Paloh, kok tiba-tiba minta pemakzulan Wapres Gibran, ya kan? Itu hanya berdasarkan suka, tidak suka, dan berdasarkan kebencian, seperti ini katakan Pak Surya Paloh tadi. Sebagaimana diatur dalam pasal 7A Undang-Undang Dasar 1945, proses pemakzulan, impeachment dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bukanlah saluran ekspresi kekecewaan politik, apalagi sebagai alat untuk menyelesaikan kecurigaan pribadi atau kolektif yang tidak berdasar hukum. Pemakzulan hanya dimungkinkan
jika seorang presiden atau wakil presiden terbukti melakukan pelanggaran hukum berat, korupsi, pengkhianatan terhadap negara, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela. Pertanyaannya sekarang, apakah Gibran yang bahkan belum 1 tahun menjabat sudah melakukan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud konstitusi? Jika jawabannya tidak, maka usulan pemakzulan adalah bentuk pembelokan makna konstitusi dan bahkan dapat disebut sebagai pelecehan terhadap sistem hukum itu sendiri. Kita memahami bahwa para purnawirawan itu memiliki sejarah panjang dalam membela negara dan kita hormat akan hal itu. Namun, sejarah juga mengajarkan bahwa menjaga demokrasi bukan hanya soal mengoreksi, tetapi juga menghormati. Jika lembaga-lembaga negara, KPU, MK, DPR, hingga Presiden telah menjalankan tugasnya sesuai mandat konstitusi, maka jalan terbaik bukanlah mendikte keputusan politik, tetapi memperkuat dialog konstruktif dengan tetap berada dalam bingkai hukum. Surat tersebut dalam segala hormat bisa jadi lebih bersifat tekanan politik daripada argumentasi konstitusional. Dan jika lembaga negara mulai tunduk pada tekanan semacam ini, maka yang kita pertaruhkan bukanlah satu nama di kursi kekuasaan, melainkan kredibilitas seluruh tatanan hukum dan demokrasi yang selama ini kita jaga bersama. Mengkritik pemerintah itu adalah hak, bahkan kewajiban dalam negara demokratis. Namun saat kritik bermetamorfosis menjadi tekanan politik untuk mencabut mandat rakyat yang sah, di sanalah etika demokrasi diuji. Apakah kita ingin membangun masa depan demokrasi berdasarkan aturan main yang sahih, ataukah hanya berdasarkan siapa yang paling keras bersuara? Marilah kita kembalikan kepercayaan publik pada konstitusi, bukan pada narasi yang lahir dari kemarahan. Karena bangsa ini tidak boleh maju hanya dengan dendam, tetapi dengan kesadaran akan batas antara hak berekspresi dan tanggung jawab menjaga keutuhan sistem demokrasi. Thank you. Pengkhianat sesungguhnya ialah oknum-oknum ataupun gerombolan lah saya sebut ya, yang minta Wapres Gibran ini dimakzulkan karena mereka sudah mengkhianati konstitusi. Secara sah rakyat Indonesia itu memberikan mandat kepada Gibran sebagai wakil presiden Pak Prabowo Subianto, wakil presiden terpilih yang dipilih oleh sebagian besar rakyat Indonesia ya. Pak Wapres Gibran Raka Buming Raka nggak bisa dimakzulkan. Anak banteng mulai menggonggong kembali. Kali ini anak banteng merasa bahagia. Karena apa? Karena surat dari para mantan yang ingin memakzulkan Gibran Raka Buming Raka sudah sampai ke tangan DPR dan MPR. Kalau ada orang yang merasa paling bahagia seandainya bisa memakzulkan wakil presiden, dia adalah anak banteng. Kata anak banteng ini ya kan, dibilang dia, kata siapa wakil presiden Gibran Raka Buming Raka nggak bisa dimakzulkan? Yang pastinya kata para pendukungnya dan geng Solonya lah. Anak banteng. Kata para pendukung Gibran dan Prabowo Subianto, Gibran itu nggak bisa kalian makzulkan gitu aja, karena sudah ada diatur dalam pasal 7B Undang-Undang Dasar 1945. Presiden dan wakil presiden hanya dapat diberhentikan jika terbukti melakukan pelanggaran hukum berupa pengkhianatan pada negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, perbuatan tercela. Ya, tapi semua itu harus dibuktikan melalui mekanisme hukum dan diuji oleh Mahkamah Konstitusi. Sampai hari ini tidak ada satupun proses hukum yang menyatakan Gibran melanggar pelanggaran hukum berat. Jadi kau jangan bermimpi bisa memakzulkan Gibran Raka Buming Raka. Kau ini bangun, ya, move on. Pemilu sudah selesai. Yang memilih Prabowo Subianto dan Gibran Raka Buming Raka adalah rakyat Indonesia. Ya, jangan bahagia dulu kau, nggak segampang itu Perguso mau memakzulkan wakil presiden. Dia tak punya kesalahan apapun. Habis itu kata dia kan, kita masih ingat masalah pupu papa.
ya dari pupu papa itu katanya bisa memakzulkan Gibran Rakabuming Raka. Anak banteng yang suka menggonggong, kau tanya sama si Panci, Mr. Panci, siapa yang punya Banteng tapi menggonggong. punya pupu papa, ya biar nggak salah bicara kau. Terus kata dia lagi, ada si Ubaidillah Badron dan berbagai macam elemen masyarakat terkait dugaan korupsi, kolusi dan nepotisme yang dilakukan Gibran dan adiknya Kaisang. Itu pun bisa jadi cara memakzulkan Gibran. Kenapa? Ya iyalah, kembali lagi ya, kata dia tidak memenuhi syarat. Halo, si Ubaidillah Badrun itu melaporkan Gibran Rakabuming Raka ke KPK, dia punya bukti tidak? Ada nggak KPK memanggil Gibran? Kan nggak ada. Berarti semua laporan dari si Ubaidillah Badrun itu hanya narasi politik, isu-isu basi. Ya, kau nih kan kebanyakan menggonggong, jadi bertambah bengak. Terus satu lagi kata dia, ya, pernyataan Rocky Gerung bahwa si Gibran ya saat bertemu dia mengakui Gibran sering menerima uang dari para menteri. Si Gerung kau mau percaya? Ya, dari zaman Tok Adam memang dia nggak suka sama Pak Jokowi. Lagipun dia kan bergabung sama klan. Wajar lah kalau dia menjelek-jelekkan wakil presiden. Ada bukti nggak si Gerung? Hari gini mau percaya sama Gerung? Katanya belum lagi keterlibatan sang paman Anwar Usman. Dia gunakan jabatan dan kekuasaan untuk meluluskan sang keponakan Gibran. Salah kau. Ya, salah kau. Bukan Gibran Rakabuming Raka ataupun Jokowi ataupun Kaisang yang membawa, ya kan, yang meminta MK mengenai batas usia batas usia untuk capres dan cawapres. Itu yang menuntutnya di MK, ya, yang menuntut masalah batas usia itu adalah Said Akil Biru, seorang mahasiswa yang ingin ya Indonesia ini punya pemimpin muda, bukan hanya orang tua saja, dan dikabulkan. Salahnya Gibran di mana? Di mana salahnya Gibran? Bikin gaduh ya. Ya, nepotismenya di mana? Makanya aku bilang sama kau, jangan banyak kali menggonggong, tambah bengak kau. Terus apa lagi dibilangnya? Ya kan, karena itu katanya Purnawirawan TNI meminta Gibran diganti. Kau sampaikan sama Purnawirawan itu, duduk aja untuk di rumah. Ya kan, kau usah sibuk-sibuk mau memakzulkan wakil presiden. Wakil presiden gak punya kesalahan apapun kok mau dimakzulkan. Enak betul kau. Terus kata dia poin-poin yang saya jelaskan tadi, yang kata dia poin-poin tadi lah, yang pupu papa, habis itu Ubaidillah itu yang lapor ke KPK, nepotisme segala macam lah, ya. Terus si Roy, siapa tadi namanya, Rocky Gerung yang bilang Gibran nerima uang dari menteri. Terus kata dia ya kan, yang Uncle Usman, ya, itu poin-poin tadi menjadi pintu masuk ya untuk pemakzulan Gibran. Itu menjadi pintu masuk. Kau bilang salah kau, tidak ada bukti, ya, bukan suka-suka kau aja mau memakzulkan wakil presiden. Tidak ada kesalahan Gibran Rakabuming Raka untuk bisa kalian makzulkan. Paham kau sampai di sini? Habis itu pemakzulan bukan sekedar wacana politik, ia adalah langkah konstitusional yang sangat serius, ya, dan harus didasarkan pada hukum bukan opini. Paham kau? Ya, tanpa bukti dan landasan hukum ya yang kuat, proses pemakzulan Gibran itu tidak bisa dilakukan. Tidak ada bukti untuk bisa memakzulkan Gibran itu karena dia tidak melakukan ya kan tindakan tindakan hukum, tindakan pelanggaran hukum. Jadi buat kau anak banteng ya teruslah kau menggonggong, ya kan? Tapi itu tadi anak banteng, jangan banyak kali kau menggonggong lah aku bilang, ya. Jadi bengak. Nanti pertama bengak kau. Sekali aku bilang sama kau, bengak jangan kau pelihara, kau buang kebencian hati kau tuh kau buang, move on kau. Ya kan, buka mata kau tuh jangan banyak kali bermimpi. Junjungan kau sudah kalah di Pilpres, sudah cukup, move on.
Jangan mencari-cari kesalahan Gibran. Aneh kalian ini. Orang nggak punya kesalahan sibuk mau dimakzulkan. Wakil presiden yang tahu bekerja sibuk mau dimakzulkan. Karena apa? Karena kebencian. Coba Gibran kemarin pas masih di Banteng dan menang, nggak mungkin kalian bikin kayak gini. Ya, kalau ya anak Banteng, pakai ini anak Banteng. Kalau bicara jangan pakai ya kan kebencian di dalam dada. Belajarlah kalian menerima kenyataan. Bersaing itu ya kan, kalau kita udah kalah ya akui kekalahan. Ini bawa-bawa fitnah terus, isu-isu tak jelas. Sekali aku bilang sama kau, iya memang kami pendukung ya Prabowo Gibran dan Bapak Joko Widodo, ya kan, yang tidak bisa menerima pemakzulan Gibran Raka Buming Raka. Karena Gibran Raka Buming Raka tidak mempunyai kesalahan apapun untuk bisa dimakzulkan. Paham kau sampai di sini? Paham kau. Selamat sore Indonesia. Tanggal 26 Mei yang lalu, Forum Purnawirawan Prajurit TNI membawa surat yang isinya pemakzulan Wakil Presiden kita Bapak Gibran Raka Buming disampaikan ke MPR dan DPR. Adapun beberapa alasan mereka, yang pertama, mereka menganggap bahwa putusan Mahkamah Konstitusi nomor 90 tahun 2023 itu melanggar Undang-Undang Kehakiman. Yang kedua, perihal akun Fufu Fafa yang mereka yakini itu adalah milik Gibran. Dan yang ketiga, perihal korupsi. Nah, saya sampaikan kepada bapak-bapak Forum Purnawirawan Prajurit TNI yang terhormat, kata pemakzulan itu tidak diatur loh dalam Undang-Undang Dasar 45. Yang diatur itu adalah diberhentikan dari masa jabatan sebelum masa jabatan berakhir. Memang Undang-Undang Dasar kita mengatur untuk memberhentikan, tapi tidak menggunakan kata pemakzulan. Pasal 7A Undang-Undang Dasar 45 ada 4 pelanggaran yang bisa memberhentikan presiden dan wakil presiden. Yang pertama itu pengkhianatan terhadap negara, yang kedua itu korupsi, yang ketiga itu penyuapan, dan yang keempat tindak pidana besar. Nah, dari keempat hal ini, adakah yang terbukti dilanggar oleh wakil presiden kita, Bapak Gibran Raka Buming? Menurut saya tidak ada, Bapak-Bapak Jenderal Purnawirawan yang terhormat. Ya, menurut saya sama sekali tidak ada. Saya tidak membela secara membabi buta, tetapi apa yang Bapak buat ini menimbulkan polemik lah di tengah-tengah masyarakat. Ini semuanya inkonstitusional, ya. Jadi kalau boleh saya memohon Bapak-bapak Jenderal Purnawirawan yang terhormat, desaklah DPR untuk mensahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang perampasan aset. Pasti Bapak semua didukung oleh rakyat, karena itu jauh lebih penting daripada mengurusi ini, ya. Salah satu yang Bapak sampaikan dalam surat itu adanya korupsi Gibran. Tidak terbukti, Pak. Kalau Bapak ingin memberantas korupsi, desaklah DPR, sahkan rancangan undang-undang perampasan aset menjadi undang-undang perampasan aset. Stoplah melakukan sesuatu yang tidak inkonstitusional. Yang inkonstitusional, begitu maksud saya. Selamat sore. Jadi Bapak-bapak Jenderal Purnawirawan TNI, ya stoplah. Yang kalian lakukan itu tindakan inkonstitusional. Jadi kalau kalian ingin membantu negara ini untuk memberantas korupsi, ya desaklah DPR untuk mengesahkan RUU perampasan aset. Bukan membuat polemik di negeri ini, ya. Yang kalian lakukan itu mendesak Pak Presiden untuk dimakzulkan, sama sekali tidak membawa kenyamanan, ketentraman, dan kondusifnya situasi politik dalam negeri, melainkan menambah masalah saja, seperti yang dikatakan Pak Surya Paloh tadi. Nah, silakan ketik komentar kalian di kolom komentar terkait video kita kali ini. Jangan lupa like dan subscribe ya, agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sehat selalu, bye-bye.